Baiklah, sekarang akan kita bahas subtopik terkait dengan persyaratan bahan baku untuk industri vinir. Ada beberapa kriteria dari log kayu bulat atau kayu bundar ya yang baik untuk membuat vinir. Yang pertama dari sisi panjang batangnya. Biasanya kalau dulu memang diusahakan sepanjang-panjangnya begitu, bahkan sampai ada satu perusahaan yang hanya menerima bahan baku dengan panjang minimal 3 meter dengan diameter minimum sebesar 50 cm. Tetapi sekarang dengan perkembangan modifikasi ya teknologi dari mesin kupas atau rotary LED vinir itu, maka kayu-kayu yang atau kayu bulat ya, log yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan vinir ini bisa memiliki panjang minimum 1,2 meter dan tentu saja dengan diameter yang lebih kecil dari 50, bahkan minimum 20 cm diameter juga sudah bisa dikupas begitu ya dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, ini karena kondisi log kayu bulat atau kayu bundar itu ada di log yard ya, biasanya di sebuah lapangan yang lokasinya dekat dengan pabrik industri vinir, maka tentu saja harus dirawat begitu ya dengan baik. Bukan hanya di logyar saja, di lapangan yang di darat yang dekat dengan industri, tetapi juga termasuk kayu bulat log yang disimpan di log pond ya, atau di sungai-sungai yang lokasinya dekat dengan pabrik pembuatan vinir tersebut. Kemudian yang kedua, tentu saja ya selain panjang, bentuk batangnya diusahakan silindris. Jadi panjang, kemudian diameter besar, dan silindris, itu nanti akan menjadi faktor penentu kualitas ya, dari vinir-vinir yang dihasilkan oleh industri tersebut. Hal lain yang juga menjadi perhatian sebagai salah satu kriteria dari log atau kayu bulat yang harus dipenuhi adalah harus bebas dari busuk hati dan mata kayu. Nah, kedua hal tersebut kita kelompokkan sebagai cacat ya yang ada pada bahan baku log kayu bulat maupun kayu bundar tersebut. Kemudian yang berikutnya, sebaiknya kita usahakan log atau kayu bulat ya, kayu bundar yang digunakan untuk membuat vinir ini bebas dari jamur biru dan zat-zat mineral lainnya yang menempel pada bahan baku kayu tersebut. Karena tentu saja keberadaan jamur biru, zat-zat mineral ini akan mempengaruhi dari kualitas ya penampilan dari vinir yang dihasilkan, menjadi kusam warnanya dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah usahakan log kayu bulat atau kayu bundar itu mudah dikupas atau di slice. Nah, terkait dengan mudah dikupas atau di slice ini, beberapa perusahaan itu biasanya memperlakukan atau memberi perlakuan pendahuluan dengan cara direndam di dalam bak atau direbus begitu ya, sebagai salah satu upaya untuk membuat
lunak sehingga mudah pada saat dibuat menjadi veneer. Nah, biasanya perlakuan itu diberikan kepada jenis-jenis kayu yang memiliki kerapatan tinggi karena dia memiliki kekerasan yang tinggi ya, sehingga kadang-kadang sulit untuk dikupas atau di-slice. Kemudian yang berikutnya adalah sifat penampakan atau penggunaan air, tentu saja menjadi patokan ya dari warna, corak, tekstur, bau veneer yang akan dihasilkan atau yang akan dibuat. Sehingga hal-hal tersebut perlu diperhatikan dengan baik, terutama oleh bagian penerimaan bahan baku pada proses pembuatan veneer ini. Kemudian yang berikutnya adalah sifat perekatan dan pengerjaan akhir. Karena veneer ini nanti akan menjadi input ya, bahan baku pada industri kayu lapis ataupun industri laminated vinyl lumber atau LVL, maka tentu saja pertimbangan di dalam penentuan sifat perekatan dan pengerjaan air ini menjadi penting, ya. Apa saja yang perlu dipertimbangkan? Tentu saja yang pertama terkait dengan density-nya kerapatan. Nah, kerapatan ini kan terkait dengan mudah tidaknya satu jenis kayu itu menyerap perekat, kemudian bagaimana dengan kondisi seratnya, apakah lurus, bergelombang, dan yang lainnya. Karena keberadaan serat, ya arah serat ini kan berpengaruh juga kepada kekuatan dari produk akhir yang berbahan baku veneer ini. Kemudian keterekatan, ya keterekatan itu seberapa mudah si veneer ini bisa direkatkan, ya direkatkan satu dengan yang lainnya, dan kemudahan perubahan warna ini terkait dengan proses oksidasi ya yang terjadi secara alami. Apakah veneer ini nanti mudah berubah warnanya atau tidak. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan sifat perekatan dan pengerjaan akhirnya. Kemudian hal lain adalah sifat-sifat struktural yang terkait dengan kekuatan, kekerasan, dan ketahanan terhadap jamur pelapuk. Nah, ini semua menjadi hal penting, terutama pada bagian penerimaan bahan baku sebelum melakukan proses ya pembuatan veneer itu sendiri. Nah, berdasarkan atau digolongkan berdasarkan pada metode pembuatan veneernya, maka veneer itu dibagi atau dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama veneer kupas, ya, yang kedua veneer sayat. Nah, veneer kupas ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan kayu lapis dan laminatif veneer lain, baik sebagai fungsi core, face maupun back veneer. Semua jenis kayu dapat digunakan untuk veneer kupas. Kemudian yang veneer sayat ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan kayu lapis indah sebagai fungsi face veneer, ya, istilahnya fancy plywood, ya, kayu lapis indah. Biasanya jenis kayu jati yang memiliki corak indah ini pada saat dibuat veneer itu menggunakan metode sayat. Nah, perbandingan antara veneer sayat dengan veneer kupas tentu saja didasarkan kepada tujuan penggunaannya. Jadi kalau veneer yang kita buat ini tujuannya untuk bahan baku pembuatan ordinary plywood atau kayu lapis yang umum ya, yang digunakan oleh masyarakat, maka jenis veneer yang digunakan cukup
menggunakan finir kupas. Namun untuk kepentingan eksotis, kepentingan keindahan, maka sebaiknya pada bagian face finir dari kayu lapis itu menggunakan finir sayat. Karena dengan finir sayat ini akan terlihat corak ya dari permukaan kayu yang indah seperti misalnya yang dimiliki oleh jenis kayu jati. Dan harganya tentu saja relatif lebih mahal ya yang finir sayat ini dibandingkan dengan finir kupasnya. Nah, ini salah satu contoh proses pengupasan log kayu bulat ya, sebelah kiri dikupas menggunakan rotary finlet, menghasilkan finir ya, yang ada tampak di gambar sebelah kanannya. Nah, di ujung, pada bagian ujung setelah proses rotary lead veneer ini, veneer yang dihasilkan atau lembaran tipis kayu yang dihasilkan itu akan dikumpulkan ya dengan cara digulung, kemudian setelah itu baru dipotong-potong dimasukkan ke dalam mesin pengering ya sampai kadar airnya kurang lebih sebesar atau sekitar 5%-an. Sebelum finir itu dilepas ya ke pasaran atau dijual, atau kalau di industri terintegrasi sebelum finir itu masuk ke proses pembuatan kayu lapis atau pembuatan laminated vinyl lumber atau LPL yang nanti akan kita bahas di pertemuan minggu ke-7. Jadi demikian yang yang bisa saya sampaikan terkait dengan sekilas ya persyaratan bahan baku untuk industri finir ya yang ada di Indonesia ini. Berikutnya akan saya jelaskan pada subtopik ketiga terkait dengan profil industri kayu atau industri finir ya tersebut.